Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laili Husnul Hidayah dengan NIM 184306799 PT 07834. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Masa Simpan terhadap Kualitas Fisik, Kimia, dan Mikrobiologi Kulit Ikan Nila, Oreochromis niloticus serta makna nabati dengan agensi fat liquoring minyak jelantah. Dosen pembimbing utama saya yaitu Profesor Insinyur Ambar Pertiwiningrum, MSI, PhD, IPM, ASEAN Engineering. Latar belakang yang mendasari usulan penelitian ini yaitu perkembangan industri pengolahan kulit di Indonesia yang telah berkembang pesat. Industri ini mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Perkembangan industri pengolahan kulit juga bersaing dengan industri pangan asal kulit, misalnya industri gelatin dan juga kerupuk kulit. Industri pangan ini menawarkan laju perputaran uang yang lebih cepat dibanding industri pengolahan kulit. Seiring berkembangnya industri tersebut, telah terjadi kelangkaan bahan baku kulit. Akibatnya, banyak industri yang harus mengimpor bahan baku dari luar negeri. Namun, pada perkembangannya, peraturan pemerintah muncul untuk membatasi impor kulit, pertimbangannya karena kualitas kulit dan juga keamanan kulit yang berasal dari luar negeri. Oleh sebab itu, kita harus bisa memanfaatkan potensi yang ada, salah satunya yaitu industri ikan nila. Badan Pusat Statistik 2021 mencatat ekspor ikan nila mencapai 12,29 ribu ton atau meningkat 17,13% dari tahun sebelumnya. Industri ikan filet ini bisa dalam bentuk industri ikan nila filet. Wijaya et al. 2015 menyampaikan pada tahun 2004 ekspor ikan nila filet mencapai 4.250 ton atau meningkat 18,6% dari tahun sebelumnya. Industri ikan filet ini tentu akan menghasilkan berbagai macam limbah, salah satunya yaitu limbah kulit. Kulit ikan nila telah terbukti bisa disamak dan menghasilkan kulit yang lemas, bercahaya, permukaan rajahnya baik dan juga strukturnya seperti 3 dimensi seperti kulit reptil. Dan yang paling utama, kulit ikan nila bisa diproses lebih lanjut menjadi produk komersial seperti tas, dompet, upper sepatu, bahkan pakaian. Proses lanjutan dari penyamakan yaitu peminyakan atau fat liquoring. Fat liquoring ini terbukti bisa memperbaiki kualitas kulit. Namun selama masa simpan, kualitas kulit tetap bisa berubah. Oleh sebab itu, saya usulkan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh masa simpan terhadap kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi kulit ikan nila, Oreochromis niloticus, serta makna nabati dengan agensi fat liquoring berupa minyak jelantah. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai pengaruh masa simpan terhadap kualitas kulit nila. Selain itu, hasil penelitian ini bisa menjadi acuan untuk menentukan metode penyimpanan yang tepat agar kualitas kulit dan produknya bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lebih lama. Memasuki bagian tinjauan pustaka. Yang pertama, mengenai peternakan ikan nila di Indonesia. Permintaan terhadap ikan nila terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini berkaitan dengan rasa ikan nila yang memang lezat, dagingnya tebal, kemudian yang paling utama yaitu mudah dibudidayakan. Hal inilah yang dapat memacu petani ikan nila, peternak ikan nila untuk mengembangkan produksinya. Produksi ikan nila semakin tinggi sesuai dengan data FAO yang menyatakan bahwa produksi ikan nila pada tahun 2018 mencapai 1,12 juta ton atau sekitar 31,94% dari total budidaya ikan air tawar. Jumlah potensi yang tinggi ini sangat berpeluang untuk diekspor.
Ekspor yang paling banyak berasal dari industri ikan filet. Pada tahun 2004, ekspor ikan nila filet ini mencapai 4.250 ton atau meningkat 18,6% dari tahun 2003. Bahkan perusahaan pengolah ikan nila filet yang cukup besar di Indonesia, yaitu PT Aquafarm Nusantara, dapat mengolah ikan nila sebanyak 73 ton per harinya. Jumlah yang tinggi ini tentu akan menghasilkan limbah yang tinggi pula. Limbah yang dihasilkan dari industri ikan nila filet, salah satunya yaitu limbah kulit. Beberapa sumber menyatakan bahwa limbah kulit yang dihasilkan limbah ikan nila yang limbah pengolahan ikan yang dihasilkan mencapai 20-80% dari total bahan baku. Sumber lain menyebutkan bahwa proporsi limbah ini adalah 37,9% dengan 4% limbah berasal dari kulit. Limbah kulit yang cukup tinggi ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kelangkaan bahan baku dari industri pengolahan kulit atau penyamakan. Penyamakan kulit biasanya dilakukan menggunakan bahan kimia, namun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat beberapa peneliti mulai menggunakan penyamak nabati seperti sintan dan mimosa yang memang terbukti dapat memperbaiki kualitas kulit. Kualitas kulit lebih lemas, bercahaya, permukaan rajahnya baik, dan dapat diolah lebih lanjut menjadi produk komersial. Proses lanjutan dari penyamakan kulit yaitu peminyakan atau fat flavoring. Proses ini bertujuan untuk memasukkan bahan-bahan minyak ke dalam struktur kulit sehingga dihasilkan kulit yang lebih mulur, tahan tarik, dan juga tahan terhadap air. Selanjutnya yaitu mengenai kualitas kulit ikan nila. Kualitas fisik ikan nila yang baik memiliki nilai kekuatan tarik minimal 2000 Newton per cm persegi, nilai kemuluran tidak terbatas, dan suhu kerut minimum 70 derajat Celcius. Ini untuk memenuhi nilai kualitas ikan pari untuk bahan baku produk jadi sesuai SNI 066121 tahun 99. Kualitas ikan nila yang baik yaitu memiliki kadar air maksimum 20% dan kadar lemak maksimum 12%. Kualitas mikrobiologi berdasarkan penelitian Skora et al. 2014, jumlah bakteri yang terdeteksi pada kulit samak berkisar 7,6 kali 10 pangkat 1 sampai 5,5 kali 10 pangkat 5 koloni forming unit per 100 cm persegi. Jumlah ini masih jauh lebih rendah dibandingkan jumlah bakteri yang terdeteksi pada kulit mentah yaitu sebesar 1,2 kali 10 pangkat 6 CFU per 100 cm persegi bahkan lebih. Dan selanjutnya, pengaruh penggunaan minyak jelantah. Minyak jelantah dapat memperbaiki kekuatan tarik. Hal ini berkaitan dengan ikatan serat kulit yang menjadi mengendur sehingga kemampuan kulit dalam menahan beban tarikan semakin berkurang. Namun, semakin banyak minyak jelantah yang digunakan, maka kulit akan sangat kendur sehingga mudah putus. Yang kedua, kemuluran. Kemuluran ini berkaitan dengan kematangan kulit. Minyak jelantah akan masuk ke dalam struktur kulit dan berikatan dengan kolagen kulit. Nah, hal ini yang akan menyebabkan kulit menjadi lunak, mulur, dan juga lembut. Namun pemberian minyak yang terlalu banyak akan memberikan kulit terlalu mulur sehingga bentuknya bisa berubah. Selanjutnya, struktur kulit. Kualitas kulit yang baik itu memiliki suhu kerut yang tinggi. Suhu kerut yang tinggi menandakan ketahanan kulit yang tinggi juga terhadap panas. Kemudian, kadar lemak, air, dan cemaran mikrobia. Penggunaan minyak jelantah yang tinggi akan meningkatkan kadar lemak. Kadar lemak
yang tinggi dapat mempengaruhi kadar air, yang mana kadar air yang rendah itu dihasilkan karena kadar lemak berikatan dengan kolagen kulit sehingga kadar air bebas di dalam struktur kulit lebih sedikit karena air telah teremosi dengan baik. Kadar air yang tinggi juga mempengaruhi cemaran mikrobia. Kadar air yang tinggi dapat memanfaatkan mikrobia untuk hidup dan berkembang sehingga kualitas kulit dapat menurun. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kualitas. Kekuatan tarik dipengaruhi oleh ketebalan kulit, kandungan bahan penyamak dan lemak, kualitas kulit mentah, proses selama penyamakan, dan metode pengawetan kulit. Yang kedua, kemuluran berkaitan dengan bahan penyamak dan kandungan protein dalam kulit. Kandungan protein ini yaitu kandungan protein elastin yang berperan penting dalam menjaga elastisitas kulit. Yang selanjutnya, suhu kerut. Dipengaruhi oleh bahan penyamak, penyimpanan kulit, dan kematangan kulit. Kemudian kadar lemak, kadar air, dan mikrobia dipengaruhi oleh konsentrasi minyak, proses finishing misalnya pengeringan, metode penyimpanan, dan lama simpan. Memasuki bagian landasan teori dan hipotesis. Penyamakan memang dapat memperbaiki sifat kulit. Begitupun dengan peminyakan atau fat liquoring yang dapat meningkatkan daya tahan tarik, menjaga serat akar tidak lengket, dan menjaga agar kulit bisa tahan air. Namun, adanya faktor-faktor seperti ketebalan kulit dan juga masa simpan itu bisa berpengaruh besar terhadap perubahan kualitas kulit. Dugaan awal dari usulan penelitian ini yaitu perlakuan penyimpanan kulit di kanila serta mak nabati dengan agensi fat liquoring minyak jelantah dapat menurunkan kualitas kulit. Semakin lama masa simpan, maka kuantitas mikrobia semakin tinggi, sehingga hal ini akan menurunkan kualitas kulit karena kulit bisa pecah, mengelupas, dan juga menimbulkan bau akibat adanya bakteri dan mikrobia. Memasuki bagian materi dan metode, berikut ini alat-alat yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian, bahan yang digunakan terutama yaitu sampel kulit ikan nila yang telah tersamak nabati dan juga telah diminyaki dengan minyak jelantah. Kemudian medium flat count agar, anti jamur, alkohol, aqueous, dan juga gliserin. Selanjutnya yaitu metode. Hal yang pertama dilakukan yaitu persiapan sampel, yang mana sampel yang telah disamak dan juga diminyaki dengan minyak jelantah, kemudian disimpan pada suhu ruang selama 6 bulan. Setelah itu diuji kualitas fisik, kualitas kimia, dan juga mikrobiologi. Uji kualitas fisik. Yang pertama, uji kemuluran dapat diketahui dengan menghitung ketebalan kulit, kemudian kulit dipotong dengan ukuran sebagai berikut. Setelah itu dipasang pada alat tensile strength tester. Persen kemuluran dapat diketahui dari pengurahan panjang kulit sebelum diukur dikurangi panjang sebelum diukur dibagi panjang sebelum diukur dikali 100%. Uji kekuatan tarik. Kulit yang telah diuji kemulurannya kemudian diuji kekuatan tariknya menggunakan rumus berikut. G dibagi P kali L dengan satuan Newton per cm persegi. G merupakan beban maksimum tarikan terhadap sampel, kemudian T tebal sampel, dan L adalah lebar sampel. Uji suhu kerut. Suhu kerut sendiri merupakan suhu pertama kali saat kulit mengkerut ketika dipanaskan. Caranya yaitu kulit dipotong dengan ukuran tersebut, kemudian dipasang pada termometer singkat. Setelah itu dicelupkan pada gliserin 50 derajat Celcius, lalu dicatat suhu pertama saat kulit mengkerut. Yang kedua, uji kadar lemak menggunakan metode Socrates. Cara yang pertama yaitu menggunakan labu yang telah diberi batu didih dan dipanaskan dengan pengering pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu, labu didinginkan dengan eksikator, kemudian ditimbang. Sampel diambil 10 gram
Setelah dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam selongsong lemak, kemudian ditutup kapas. Setelah itu dimasukkan ke dalam soklet, lalu diisi dengan tetraklorida hingga setengah labu. Lalu diekstrak terus-menerus hingga pelarutnya naik turun, masing-masing selama 15 menit. Metode selanjutnya yaitu selongsong uji lemak dipisahkan. Larutan lemak dalam karbon tetraklorida dijadikan satu dalam labu, kemudian dipisahkan pelarutnya. Hasil uji lemak dikeringkan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian hasil didinginkan dalam eksiterator selama 30 menit lalu ditimbang dan diperoleh bobot setelah pemanasan. Kadar lemak kemudian dihitung setelah menghitung bobot lemak. Kadar lemak diketahui dengan cara membagi bobot lemak dengan bobot sampel dikali 100%. Uji yang kedua yaitu uji kadar air dengan menerapkan metode Dienstag. Seperangkat alat Dienstag disiapkan, kemudian labu dan labu penerima dari alat Dienstag dipanaskan dalam oven selama 1 jam, kemudian didinginkan dalam eksiterator selama 30 menit. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada uap air atau H2O yang terdapat di dalam labu. Kasa arloji kemudian ditimbang, kemudian dihitung sampel dihitung seberat 10 gram. Setelah itu, sampel dimasukkan soklet lalu ditambah pelarut silol sebanyak 200 ml. Pendingin kemudian ditempatkan di atas kompor listrik dan dipanaskan 1 jam, kemudian didinginkan. Volume air yang terpisah di dalam alat penerima diamati, kemudian dihitung menggunakan rumus kadar air dalam persen diperoleh dari massa air, kemudian dibagi massa sampel kali 100%. Massa air sendiri dapat diketahui dari volume air dikali massa jenis air. Uji mikrobiologi menggunakan uji total plate count atau TPC. Metode pertama yaitu preparasi media dengan mencampur 100 gram Aquades dengan 1,75 gram PCA. Setelah itu, sterilisasi alat dan bahan sebanyak tabung sebanyak 9 buah, kemudian media dan juga Aquades disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian preparasi sampel dengan mencampur 5 gram sampel yang telah dipotong kecil-kecil ditambah 50 ml Aquades. Sampel ini kemudian di-shaker selama 1 jam. Setelah di-shaker, sampel kemudian disaring menggunakan kertas saring dan diambil 1 ml filtrat dan dicampur dengan 9 ml Aquades. Dan kemudian dihomogenikan dengan vortex, lalu diambil 100 mikrolit dan dimasukkan ke dalam petri dish dan dicampur dengan medium. Kemudian diinkubasi selama 2 hari pada suhu 37 derajat Celcius. Penghitungan bakteri dilakukan menggunakan rumus jumlah koloni dikali 10 dibagi 0,1. Berikut ini merupakan sumber pustaka yang digunakan dalam penyusunan proposal usulan penelitian. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.